Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dir? Kembali lagi di Dir Diary Update bersama aku, Dea Destriana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Oke deh, sekarang kita mungkin lebih ke sharing-sharing lucu kali ya. Karena ini bulan puasa, bulan Ramadan, harus hatinya agak-agak dijaga. Pernah gak sih kan ngerasa kalau hidup kalian tuh hampa banget? Kayak yang keadaan tuh kok kayak gini gitu. Udah usaha segala macem tapi masih kayak gini aja. Terus udah kerja yang bener, tepat waktu, ngikutin semua aturan, tapi masih aja di sini-sini aja stagnan. Yang naik jabatan malah orang lain. Pernah nggak pikir kayak gitu? Sedih ya? Sedih banget pokoknya. Terus pernah nggak kalian juga kadang-kadang mungkin ibadahnya naik turun? Nih, ingat ya gengs, mungkin ada yang salah sama diri kita. Coba ibadahnya lebih ditingkatkan lagi. Mungkin lebih banyak berbuat baik sama orang. Mulai aja dari hal yang kecil. Misalnya senyum, karena senyum itu ibadah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seorang perempuan cantik yang sudah hijrah dari dunia musik. Jadi dia ini perempuannya yang dulu hobi banget nyanyi, sekarang udah pakai jilbab. Cantik banget ya pokoknya. Aku tuh ngefans banget sama dia. Kalian juga pasti ngefans karena dia tuh sangat menginspirasi. Ini dia Dewi Sandra. Kita flashback sedikit ya. Jadi Dewi Sandra itu dulu sempat menikah dengan Surya Saputra. Nah, waktu itu umurnya masih 20 tahun loh. Dan pernikahan itu bertahan selama 5 tahun. Akhirnya Dewi dan Surya memutuskan untuk berpisah. Setahun kemudian, tahun 2006, Dewi Sandra memutuskan untuk menikah dengan almarhum Glenn Fredly. Nah, pernikahan ini dilakukan secara tertutup di Kapel Hotel Tirta Bali. Bertahan hanya selama 3 tahun, pada tahun 2009, pernikahan Dewi Sandra dan Glenn harus berakhir. 2 tahun menjanda, lalu Dewi Sandra pada tanggal 11 Desember 2011 memutuskan menikah dengan Agus Rahman. Agus Rahman itu siapa ya? Jadi dia adalah seorang petinggi pusat perbelanjaan di Jakarta dan acaranya pun dilakukan secara sederhana. Usai menikah dengan Agus, Dewi Sandra mulai jarang tampil di layar kaca. Dewi memutuskan untuk vakum dari dunia hiburan dan memutuskan untuk hijrah. Nah, sekarang kita lihat yuk gimana sih perjalanan hijrah dari Dewi Sandra. Jadi Dewi Sandra itu dulu sempat memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan melalui proses yang panjang sekali akhirnya dia memutuskan untuk berhijab. Alhamdulillah. Dan Zaskia Sungkar itu adalah salah satu orang yang berpengaruh dalam proses hijrahnya. Gimana ya ceritanya? Ini dia. Itu lagi kasus rumah tangga, terus pokoknya hal-hal yang membuat aku yang gila ya, gue kayaknya jahat-jahat banget juga enggak ya, gue gak pernah nyuri, gue gak pernah nyolong, gue gak pernah nyakitin orang dari hati gitu ya, kok diginin terus ya, terus kok diambil nih orangnya satu-satu, kayak yang ya Allah emang gini banget ya hidup ya. Yang Wisnu juga sampein waktu itu punya uang, punya popularitas, tapi tetap aja hatinya yang benar-benar udah lost banget kan. Dengan semua kemampuan yang aku punya, ternyata aku nggak punya solusi, benar-benar nggak punya solusi sampai akhirnya gue kayak orang tahu nggak sih orang yang lagi stres yang kemana-mana cuma bengong, diajak ngobrol nggak nyambung. Cuma liatin orang aja kayaknya gitu. Tapi giliran naik ke atas panggung konsen gitu, nyanyi, turun panggung langsung gini lagi. Asli itu aku ada kali 2 tahunan ya. Sampai akhirnya aku ketemu nih sama orang-orang yang ini pakai hijab. Setiap ketemu, dan salah satunya tahu nggak, Shiren? Saskia. Aku lagi datang ke Dasyat. Waktu itu Saskia baru pakai hijab sama Irwan. Ada di situ, terus aku cuman yang, Kia, apa yang buat lu pakai? Kak, gue nggak tahu, tapi gue tenang banget dan gue seneng banget. Wah, sangat menyentuh sekali ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah terus. Nah, kisahnya Dewi Sandra ini juga menginspirasi model cantik Luna Maya. Jadi Luna Maya itu minta didoakan sama Dewi Sandra, semoga dia juga bisa mengikuti jejaknya Dewi Sandra. Gimana ya obrolan mereka? I think you're ready. You're ready. Jadi Ustazah bisa nih. Ustazah Dewi ya.
Kayak Dewi Astaga, ya. Luna. Ya doain aja lah. Mudah-mudahan Amin. aku bisa kayak Dewi soon. Masya Allah, Masya Allah. Wi, Kita belajar bareng-bareng Lun, ya ampun. Nah, selama bulan puasa ini, Dewi Sandra juga ngasih tips buat kita berpuasa. Pertama, makan kurma. Bukan pas puasa makan kurma ya. Jadi pas buka puasa, kita tuh harus makan kurma. Karena itu juga sunnah Rasul. Selain sunnah Rasul juga, itu juga baik banget buat kita. Kesehatan kita terutama ya. Ingat, makannya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Ya bagi-bagi lah ya, jangan sampai dihabisin ya. Jangan sampai sekilo juga. Yang kedua, jaga niat puasa. Ingat, kita harus tahu niat puasa kita untuk apa? Untuk ibadah ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi, kalian jangan suka yang namanya berpikiran negatif, apalagi ngomongin orang. Pasti itu yang paling sulit ya kan netizen ya. Ingat, mulutnya lebih baik diam daripada banyak bicara, oke? Selama bulan puasa. Yang ketiga, itu harus istirahat yang cukup. Bukan berarti tidur seharian ya. Yang cukup, ingat, yang cukup, oke? Nah, yang terakhir harus banyak minum air putih. Jadi ketika buka puasa, minum air putih. Terus habis makan besar ya, banyak masih kenyang, minum air putih. Sebelum tidur, minum air putih. Sahur juga harus dibanyakin minum air putih. Tapi ingat, jangan ketika udah azan subuh, kalian masih minum air putih. Salah besar, oke? Jangan ya. Oke, sekian Dear Diary update kita kali ini. Kali ini kita nggak cuma bahas tentang artis ya, tapi kita juga sharing tentang puasa. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya pamit dulu, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.